Oke, selamat siang Sobat Balai semuanya. Oh, sorry. Harusnya nggak pakai selamat siang ya. Sing ora malah wis tekon dhewe. Kalau di 2023 ini Dea ini ada skemanya tuh model baru. Oke, Jadi ini model beda baru semua dengan ya. yang 2022. Nah, kalau di tahun ini itu satu tema aja. Jadi dasar-dasar kewirausahaan digital. Tapi nanti ada beberapa level. Jadi ada 4 level. Halo Sobat Balai semuanya, jumpa lagi dengan saya Vika dari BPSDMP Kominfo Yogyakarta. Gimana nih kabarnya Sobat Balai semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan saya yakin nih teman-teman atau Sobat Balai semuanya di sini pasti udah pada nungguin program-program kerennya dari Kementerian Kominfo. Nah, programnya apa aja sih? Pastinya keren-keren dan harus diikuti sama teman-teman Sobat Balai semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu program dari Kominfo yang pastinya sayang kalau dilewatkan sama Sobat Balai semuanya. Sudah tahu ya nama programnya apa? Kita akan membahas tentang DTS. DTS itu apa sih? DTS itu kepanjangan dari Digital Talent Scholarship. Nah, itu seperti beasiswa pelatihan ya Sobat Balai ya, tentang untuk meningkatkan kompetensi dari Sobat Balai semuanya, terutama di bidang komunikasi dan informatika. Jadi kalau teman-teman pengen ningkatin skillnya atau kompetensinya teman-teman di bidang Kominfo, teman-teman harus wajib ikutan program DTS ini. Nah, karena program DTS ini tuh udah kita lakukan semenjak tahun 2018. Nah, sampai 2022 dan 2023 ini program ini masih terus berlanjut karena pesertanya semakin banyak nih Sobat Balai, dan teman-teman alumni DTS ini yang dari tahun 2018 sampai 2022 ini sudah merasakan banyak sekali manfaatnya dari program-program DTS ini gitu ya. Jadi teman-teman harus ikutin ya channel ini sampai siaran ini sampai selesai ya, karena hari ini spesial banget ya, spesial pakai telurnya 2. Kita kedatangan PIC dari skema-skema atau akademi-akademi yang ada di DTS, dan pastinya DTS ini terdiri dari berbagai akademi ya teman-teman ya, yang dikoordinir oleh BPSDMP Kominfo Yogyakarta. Nah, kalau tahun kemarin itu kita ada 3 akademi, di tahun 2023 nanti kita ada 5 akademi. Dan hari ini kita sudah kedatangan 2 PIC ya teman-teman dari akademi-akademi yang nanti akan diselenggarakan oleh BPSDMP Kominfo Yogyakarta. Nah, di sini kita sudah kedatangan nih, siapa ya? Pastinya sudah nggak asing ya teman-teman ya sama wajah-wajah kakak-kakak yang cantik jelita ini ya. Oke, kenalin satu-satu ya, mulai dari yang paling deket sama saya, deket di hati. Ayo silahkan. Oh ya, halo ya. Sobat Balai. Perkenalkan saya Ayi, saya untuk Akademi TA. Oke. Sebelahnya akademi apa ini? Halo, saya Hera. Saya untuk Akademi DEA. DEA sama TA. Ya. Itu TA itu apa ya? DEA itu apa panjangannya nih kakak ya? Oke, TA itu tematik akademi, Mbak Vika. Oke, tematik Ya. akademi. Itu sebenarnya pelatihan tentang apa sih kalau tematik akademi itu, kenapa harus dinamakan tematik ya? Apakah ada tema-tema tertentu atau gimana itu? Nah, iya kayak gitu ya, itu udah itu. Oh ya, gitu ya sebenarnya ya. Jelasin dong kakak. Iya, jadi sama ya kayak yang sudah ditebak oleh Mbak Vika gitu. Kalau tematik akademi ya memang ada tematiknya ini dalam artian ke targetnya sebetulnya. Oke. Ke targetnya tematik banget. Jadi mulai dari guru, sektor kesehatan, pesantren, ex-migran, terus juga ada konten kreator, komunitas, jajaran para mantan gitu ya, banyak. Oke. Pokoknya itu tematik-tematik gitu. Oke, jadi Gitu, untuk tematik ini tuh ditujukan untuk targetnya ya. Iya. Tapi juga untuk materinya apakah juga disesuaikan sama targetnya?
Kalau materinya bisa dibilang general ya, umum di bidang Kominfo. Umum di bidang Kominfo kayak misalnya data science. Tapi data science-nya itu mungkin di akademi yang lain ada. Tapi kalau di tematik akademi data science-nya khusus untuk guru. Terus misalnya ada lagi coding. Bikin coding tuh di akademi lain juga kayaknya ada, di Pro A, di apa gitu kayaknya ada. Cuman kalau di tematik akademi coding untuk anak SD sama anak SMP. Jadi pesertanya memang khusus gitu. Gitu sih. Baik. Kalau yang dia gimana nih Kak Hera? Itu pelatihan tentang apa sih sebenarnya kalau dia ini? Kalau DEA itu DEA, Digital Entrepreneurship Academy. Dari namanya udah ketahuan. Entrepreneurship ya. Itu pelatihan untuk di bidang kewirausahaan digital, diperuntukkan untuk teman-teman pelaku UMKM. Gitu, Kak. Oke. Ini kan kalau untuk TA sama untuk DEA ini sudah kita lakukan itu sejak tahun kemarin sudah dilakukan belum ya untuk TA sama DEA ini ya? Sudah Mbak. Sudah ya. Semenjak ada dirimu pokoknya. Oke, baiklah. Sudah ada. Iya. Jadi Sobat Balai untuk tema-tema tematik akademi, kemudian Digital Entrepreneurship Academy ini sudah beberapa tahun ini kita selenggarakan ya Sobat Balai semuanya. Dan biasanya nih kalau tahun 2022 kemarin ini dua tema ini tuh peminatnya itu paling banyak diminati ya Sobat Balai ya. Pasti nggak kekurangan nih kalau untuk pencari peserta ya, pasti ada aja. Pokoknya lebih banyak pesertanya di dua akademi ini. Nah, kalau yang di tahun 2022 itu kan TA sama DEA itu kan ada dibagi menjadi beberapa skema ya. Nah, di tahun 2023 ini nanti gimana? Apakah ada tema yang berkurang atau ada tema yang baru atau mungkin dikurangi kayak gitu, gimana Kak di tahun 2023 ini? Dari TA dulu. Kalau di TA sih tema di tahun 2022 yang lalu ada beberapa yang hilang. Oke. Jadi kalau ada yang hilang pasti ada yang terganti ya kan. Kita mulai dulu dari 2022. Ada apa aja? Nah, ini pertanyaan sulit ya Mbak Vika karena aku tuh orangnya move on gitu. Jadi yang 2022 ya udahlah gitu kan. Jadi kita ke 2000 enggak, sebenarnya aku lali. Enggak, Sobat Balai. Jadi di 2022 itu ada untuk ex-migran, ada untuk ex-migran tuh pemasaran digital. Kemudian untuk pesantren itu ada 2, desain grafis dan juga aplikasi perkantoran. Terus ada lagi untuk guru tuh artificial intelligence sama pengenalan coding. Untuk sektor kesehatan ada basic cyber security. Terus ada lagi video content creator itu untuk masyarakat umum yang pengen jadi content creator. Itu. Terus kalau di 2023 targetnya yang guru masih ada, yang ex migran sudah nggak ada lagi, kita nggak tahu ya tahun berikutnya, tapi sementara ini belum ada. Terus untuk pesantren juga nggak ada. Jadi yang masih ada guru sama VCC, video content creator untuk peserta masyarakat umum tuh masih ada. Sama pengenalan codingnya, kalau tahun lalu tuh gurunya, tahun ini tuh muridnya. Oh, gantian ya? Gantian, gitu. Okay. Sementara ibu kantin belum. Ya. Jadi ada 3 ya tadi ya Mbak ya. Ada untuk guru, itu nanti untuk cyber security ya atau apa? Kalau guru ya? Tahun ini gurunya berarti untuk data science ada. Data science. Data science ada. Oke, data science. Terus tadi ada satu lagi coding untuk anak. Coding untuk SD, SMP, SD dan SMP. Sama satu lagi untuk masyarakat umum ya. Ya, VCC. Yang VCC, video content creator. Oke, itu ya teman-teman Sobat Balai semuanya. Ada yang baru, itu berarti yang data science ya? Data science baru, coding untuk anak SD baru, dan VCC-nya ini Mbak Vika, kabar gembiranya VCC itu jadi dibagi 2. Jadi ada levelnya. Oh gitu. Ada level 1, level 2 gitu kali ya. Pokoknya basic sama intermediate. Gitu. Oke, baik. Tapi itu nanti syaratnya beda-beda lagi ya antara level intermediate sama yang basic gitu ya. Iya, paling yang ngono, Mbak. Oh ya. Gitu ya. Buat Sobat Balai yang tahun kemarin sudah ikut VCC, pastinya keren ya pelatihannya ya teman-teman semuanya, terutama buat yang mau jadi YouTuber ya, content creator. Teman-teman harus wajib ikutan yang VCC ini. Juga ada tema-tema yang lain kayak misalnya teman-teman punya adik-adik yang masih ada di SD atau SMP bisa ikut
tema pelatihan untuk coding itu tadi ya, sama untuk gurunya juga ya. Gurunya juga. Gurunya juga. Oke. Selanjutnya Kakak Kakak Hera. Ada skema apa aja nih Kak di tahun 2023 ini? Kalau di 2023 ini Dea ini ada skemanya tuh model baru. Oke, Jadi ini model beda baru dengan semua ya. yang 2022. Kalau 2022 kan ada DDKD yang dasar-dasar kewirausahaan digital. Kemudian pengelolaan keuangan digital. Nah, kalau di tahun ini itu satu tema aja. Jadi dasar-dasar kewirausahaan digital. Tapi nanti ada beberapa level. Jadi ada 4 level. Level dasar 1, dasar 2, kemudian Madya 1 dan Madya 2. Jadi pesertanya itu dikelompokkan dulu sesuai dengan kemampuan tingkat literasi digital mereka. Gitu. Jadi kalau dulu itu kan Dea itu kan skemanya itu kan ada macam-macam ya, Kak Hera ya, ada pengelola keuangan digital, ada keuangan syariah, dasar-dasar kewirausahaan digital. Itu berarti udah nggak ada lagi ya? Cuma tinggal satu aja. Dasar-dasar kewirausahaan digital, tapi itu nanti materinya itu kayak rangkuman dari materi-materi yang tahun kemarin, cuman ada levelingnya gitu. Oh gitu. Jadi materinya mungkin sama tapi mungkin lebih mendalam ya. Ya gitu. Jadi pesertanya ini kalau dulu kan kayak jadi satu gitu. Ini ada yang udah mahir, ada yang masih basic banget. Nah, kalau sekarang ini ada placement testnya dulu. Waktu kita mendaftar, placement test dulu. Nanti dia masuk ke level mana? Apakah level dasar ataukah level madya? Jadi lebih enak nanti belajarnya. Oke, baik. Kalau yang ngomong-ngomong tentang peserta nih ya, Sobat Balai ya. Kalau tematik akademi ini udah jelas ya, karena pelatihannya untuk guru, syaratnya juga pastinya pelatihannya untuk guru ya. Ya, harus Terus, guru. Harus guru. Kalau guru jadi-jadian jangan dulu ya. Terus siluman. pelajar SD SMP ya itu udah jelas. Kalau yang Dea, nah Dea ini ditujukan untuk siapa nih pelatihannya Kak Hera? Dea ini yang utamanya itu ditujukan untuk teman-teman pelaku UMKM. Oke. Jadi kalau yang level dasar itu mereka yang mungkin masih pemula ya. Jadi yang baru mau mulai usaha gitu, terus yang masih ya setahun 2 tahun usahanya, atau mungkin udah pernah punya usaha tapi sekarang ini udah nggak jalan lagi usahanya. Nah itu bisa ikut gitu. Oke, tapi yang jelas punya mereka ini sebagai pelaku usaha ya. Yeah. Mau itu nanti mungkin dia masih pemula atau mungkin yang udah mateng expert, ya, udah expert, mateng kayak mangga ya. Itu bisa ikutan karena nanti akan ada placement test ya. Jadi yang menentukan teman-teman nanti akan ikut di level yang mana gitu ya, karena ini materinya udah mendalam lagi. Oke. Kayak les bahasa Inggris ya Pak ya? Gitu. Placement bareng. Oke ya. Terus kalau misalnya nih Kakak Ayi sama Kakak Hera, kita pengen ikutan, caranya gimana? Yang daftar toh? Yang daftar di mana dong? Melu ya daftar ya Mbak ya? Daftarnya di mana? Daftar di web. Webnya apa? Webnya tuh digitalan.kominfo.go.id. Oke, nanti daftarnya di situ semuanya ya. TA juga di situ semuanya. Bareng Mbak tumpuk kabeh. Semuanya. Semua di situ. Oke, jadi yang Digitalan. Sobat Balai yang mau ikut DTS semua akademi nanti masuknya daftarnya di digitalan.kominfo.go.id dan teman-teman harus bikin akun terlebih dahulu ya kalau mau daftar ya. Oke, jadi bikin akun dulu di digitalan.kominfo.go.id. Itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya Kakak Hera dan Kakak Ayi. Ini kan kita pelatihan Dea sama TA. Itu kira-kira berapa hari sih kalau pelatihannya itu? Tergantung peserta sih Mbak. Tergantung pesertanya? Oke. Kalau bisa wah cak gini pelatihan udah selesai dia mau nginep ya. Oke, kita sediain penginapan juga ya. Enggak gitu. Nginepnya di mana? Lemprae. Enggak, jadi Sobat Balai kalau misalnya di TA itu
Tetap tergantung sama jumlah ini apa temanya, tema pelatihannya. Jadi ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Oke. Gitu. Kayaknya lebih ya 3 sama 4 harian gitu sih, tergantung sama temanya. Tergantung skema yang diikuti, tema yang diikuti ya. Temanya apa gitu. Beda-beda. Kalau yang dia Kalau yang dia itu 2 hari. semuanya 2 hari. Basic sama 2 hari semua. 2 hari sama. semuanya. Oke. Tapi nggak disediakan penginapan. Oh gitu ya. Oh, Sobat TA Balai. juga, Mbak. TA juga balik. Oh ya, tadi nggak boleh jadi habis pelatihan terus nginep lagi gitu. Boleh, Ya, boleh sih. Masang tapi- tendo. Oh, iya. Di emper juga Gitu boleh. ya Sobat Balai ya. Habis pelatihan harus pulang. Jangan nginep. Oke. Terus kalau pengajarnya dari mana aja sih Kak Ayi? Kalau pengajar dari TA itu kita kerja sama siapa aja? Nggak ada nih? briefing ya, tanya pengajar ya. Nggak ada briefing, banyak. Oke, ya dari kampus-kampus. Ya. Nggak ada briefing Sobat Balai. Jadi, kalau pengajar tuh dari kampus-kampus, itu kampusnya Mbak. mana aja? Mati. Kampusnya ya, yang tahu aja kayak tahun lalu ya. Tahun lalu tuh ada dari UAD Universitas Ahmad Dahlan, terus juga ada dari UGM, terus Udinus Universitas Dian Swantoro, terus juga ada UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta, Oke. terus UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terus Selali aku Mbak, banyak Mbak. Oke. Gitu. Ini- Dari balai juga ada, dari balai. Siapa? Dari balai, dari BPSDMP Kominfo Yogyakarta juga ada yang Oke, ngajar. oke. Kalau di plotting. Itu ada Mbak tapi. Oke, jadi pokoknya pengajarnya nggak perlu diragukan lagi ya Sobat Balai ya, karena pastinya sudah teruji kemampuannya. Jadi Sobat Balai semuanya nggak perlu ragu lagi untuk ikut pelatihan-pelatihan yang nanti akan diselenggarakan oleh BPSDMP Kominfo Yogyakarta, khususnya buat yang TA sama dia dan akademi yang lain. Nah, kalau dia sekarang siapa? Yang tahun 2023 ini pengajarnya apakah masih sama kayak tahun kemarin? Sebagian besar masih sama. Mm-mm. Jadi ada dari UGM, Oke. ada dari Amikom, Mm-mm. terus dari Atmajaya Jogja, Mm-mm. dari Stikom Bali juga ada. Oke. Terus dari praktisi, banyak juga dari praktisi, Mm-mm. dari Judo Center. Kemudian ada teman-teman dari BPSDMP Kominfo Yogyakarta. Oh ya, BPSDMP tetap nggak mau kalah ya, harus ikut Iyalah. semuanya ya, gitu ya. Oke. kampus kok itu. Oke teman-teman, kalau misalnya Sobat Balai mau tanya-tanya tentang apa namanya DEA atau TA, teman-teman bisa komen ya di akunnya kita ini, di siaran kita ini. Nanti teman-teman bisa komen di situ, kita akan balas di situ secepatnya ya. Oke, kalau misalnya kita ikut TA sama DEA nih, Kak Ayi sama Kak Hera, itu kita dapat apa aja sih selain apa namanya? Materi pelatihan yang keren-keren, terus kita dapat apa lagi nih kalau misalnya kita mau ikut di situ? Paling dikasih maem Mbak. Oh dimasuk. Oh iya. Kasih maem. Nggak bawa bekal ya berarti ya? Enggak usah bekal, enggak usah, enggak ya. usah. Terus Jadi- kopi pri. Ada tapi kopinya kadang ada, kadang enggak ada. Tapi berinya ada. Oke. Berinya ada. Berinya Yo, apa? Berinya snack. Yo, ada tapi ada air mineral kalau nggak ada aqua. Jadi jangan khawatir serden gitu ya. Apa sih serden tuh bahasa Rusianya apa sih? Gitulah pokoknya. Ya, Tapi oke. ada konsumsi kok ada lah gitu. ha. Aman lah. Oke. Terus kalau di DEA juga sama nih? Kalau di dia sama, nanti dapat konsumsi, Mm-mm. dapat ilmu. Iya, dapat ilmu. Terus ada lagi yang baru nih di dia nih, ada pendampingan. Jadi Dapat pendamping nggak? Dapat gitu. pendamping. ini bukan pendamping hidup Oh, ya, bukan. bukan. Pendamping usaha. Jadi Oke. nanti masih ada mentoring setelah selesai pelatihan yang 2 hari itu, Mm-mm. ada dilanjutkan dengan mentoring oleh pengajarnya, oleh instrukturnya itu selama 28 hari. Wow. Oke. gitu. Jadi kalau sudah selesai ikut DEA itu nggak langsung udah dilepas gitu ya? Enggak. Jadi Tapi kita tetap masih ada. bisa Mm-mm. tanya-nanya apa gitu kan yang bisa Oke. diaplikasikan ke bisnis kita. Gitu. Jadi teman-teman apa namanya, selain dapat ilmu, teman-teman juga nanti akan didampingi ya, di mentor selama 1 bulan. Nah ini yang menjadi apa namanya
yang membedakan Dea tahun 2022 dengan yang 2023 ini, karena kalau yang tahun ini akan disertai juga dengan pendampingan oleh mentor-mentornya. Iya, Ya. betul. Pendampingannya itu seperti apa nanti ya Kak Hera ya? Nanti bisa kayak konsultasi gitu. Misalnya kita di lapangan nih Hmm. ada problem apa gitu kan. Hmm. Tentang misalnya kita mau bikin promosi untuk produk kita. Oke. Ini bagusnya gimana ya caranya, atau medianya pakai apa ya gitu. Itu nanti iya. bisa tanya langsung ke mentornya. Oke, pas mungkin ini semacam kayak praktek ya setelah kita menerima teori dari Dea, Ya. pelatihan selama 2 hari itu, terus didampingi prakteknya, Diaplikasikan di diaplikasikan. bisnisnya, Oke, selama gitu. 28 hari. Oke. Nah, Sobat Balai pasti udah nggak sabar lagi ya, pengen segera ikutan, pengen segera daftar untuk Akademi TA sama Dea. Nah, ini kira-kira mulainya kapan sih Kak Ayi, Kak Hera untuk Dea sama TA? Boleh di-spill nggak waktunya nih? TA, kalau TA akhir bulan ini. Akhir bulan ini. Akhir bulan ini. Oke, bulan ini itu bulan Ini Januari. Oke, akhir bulan Januari Akhir bulan ya, Januari, Sobat Balai tanda ya. bintang. Apa itu pakai tanda bintang? Ya kan kita lagi nunggu webnya launching, Oke, ya. ya, Kalau ya. udah ini semua kita jalan. Oke, Kalau dia untuk DEA itu direncanakan di awal Februari. Awal Tanda bintang Februari. juga. Oke, banyak bintang-bintang ya di sini ya, Sobat Balai. Biar bling-bling. Oke, jadi Sobat Balai tetap pantau ya, karena tadi sudah di spill sama kakak-kakak ini. Kalau untuk yang TA nanti di akhir Januari. Kalau untuk yang DEA nanti di awal Februari. Jadi teman-teman udah follow kan IG-nya BPSDMP Kominfo Yogyakarta ya? Udah follow? Nanti informasi-informasi update akan kita post di IG-nya BPSDMP Kominfo Yogyakarta gitu. Nah, sekarang mungkin ada apa ya? Pesan-pesan atau mungkin ajakan buat Sobat Balai semuanya untuk ikut TA atau Dea gitu, Kak Ayi. Yang mau disampaikan ke Sobat Balai semuanya supaya ikut TA. Senjata makan tuan nih. Sobat Balai, jangan sampai kelewatan ikut tematik akademi, karena kalau nggak ikut tematik akademi kamu kurang asik. Langsung dibully. Kalau untuk DEA nih ya, Sobat Balai harus ikut. Karena apa? Karena ini kan era digital. Bisnis juga harus digital dong biar lebih maju. Gitu. Oke, gitu aja. Ya. Oke, baik. Makasih ya Kakak Hera sama Tematik nggak tema nggak asik. informasinya sudah cukup lengkap ya Sobat Balai. Kalau misalnya ada yang kurang atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman tulis komentarnya ya di bawah ya gitu. Nanti akan segera kita balas. Oke. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti sesi kita di hari ini. Kita akan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Teman-teman wajib harus subscribe YouTube-nya BPSDMP Kominfo Yogyakarta, juga sama IG-nya BPSDMP Kominfo Yogyakarta. Oke, terima kasih Sobat Balai semuanya. Sampai jumpa lagi. Dah.